Dan Paus Yohanes yang ke-12 ini seumur hidupnya itu hanya berzina saja. Pokoknya kerjaannya berzina. Sampai suatu saat dia berzina dengan istri orang. Dan kalian pasti kaget dan geger kan dengar ini, dan timbul penasaran yang mendalam, kenapa begitu berani pendeta MYM berkata seperti ini menyerang Katolik. Kami juga penasaran karena yang disampaikan itu fakta. Nah, apa bantahannya kira-kira dari Romo Katolik ini? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Kita di sini hanya sebagai penyimak saja ya, jadi penonton maksudnya. Karena pertengkaran mereka ini mulai dari zaman batu sampai zaman emas ternyata belum selesai juga. Nah, sekarang langsung saja kita dengar pembelaan Kristen Katolik yang diwakili oleh pastor ini. Di antara sekian banyak argumen anti Katolik, ada satu yang paling populer sekaligus paling malas. Bagaimana mungkin gereja Katolik benar kalau begitu banyak dosa di dalamnya? Entah itu paus abad ke-10 yang korup, skandal seksual imam, atau perang-perang yang melibatkan gereja, semuanya ditumpuk seperti bukti-bukti di meja pengadilan, lalu vonis dijatuhkan. Gereja Katolik tidak mungkin benar karena dosa umatnya begitu banyak. Oke, kedengarannya serius. Tapi mari kita lihat lebih dekat, karena di balik kecemasan moral ini tersembunyi logika yang cacat, kemunafikan yang halus, dan ketakutan yang dalam terhadap kebenaran yang tidak bisa dibantah. Yang pertama, dosa tidak membatalkan kebenaran. Jika moral pelaku menentukan validitas ajaran, maka kita harus mulai dengan membakar Alkitab. Wah, nggak perlu sampai gitu juga, pastor. Sampai mau membakar Bible segala. Dan kami tidak mengerti apa maksudnya dari perkataan si pastor ini ya. Dosa tidak membatalkan kebenaran. Mungkin ini bahasa filsafat kali ya. Yuk kita lanjutkan. Ya, saudara nanti silakan cari di internet ya sumber-sumber paus-paus yang yang sangat rusak ya dan sangat bobrok, itu banyak sekali saudara. Jadi saya pikir itu ya. Jadi pertanyaan singkat saya kepada Romo Alphonse Kolo dan juga kepada Romo Patrice Allegro, ketika para paus ini bejat sekali hidupnya, sebagaimana Paus John yang ke-12 mati terbunuh saat berzina dengan istri orang, apakah Anda masih berani mengatakan dia infalibel dalam kapasitas kepausannya? Apakah Anda masih berani mengatakan dia adalah pewaris tahta Petrus yang suci? Hanya orang yang percaya tahyul yang mengatakan demikian. Orang yang waras, yang sungguh-sungguh belajar Alkitab, pasti akan menolak itu. Ya, baik, saya pikir ini saja saudara ya. Saya sudah bilang, kalau mereka tidak mundur teratur dari polemik ini, saya akan kupas kebejatan-kebejatan yang ada dengan gila-gilaan. Gila banget ya pendeta MYM ini menginginkan para pastor mundur dari polemik ini. Artinya gereja Katolik harus menerima kekalahan dengan terhormat. Kalau tidak, katanya pendeta MYM ini akan membongkar yang lebih gila-gilaan ke media publik tentang rahasia-rahasia Katolik yang disembunyikan. Wah, semakin panas aja rupanya. Nah, mari kita dengar bantahan selanjutnya dari si pastor Katolik ini. Daud bersalah atas perzinahan dan pembunuhan, tapi kamu masih mengutip Mazmurnya. Salomo punya 700 istri dan 300 gundik, tapi Amsalnya masih dibaca tiap pagi. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi suratnya masih dikutip dalam khotbah Protestan. Paulus menganiaya umat Kristus, tapi surat Roma jadi dasar doktrin sola fide. Aneh, dosa mereka tidak membatalkan tulisan mereka, tapi dosa seorang imam Katolik bahkan ratusan tahun lalu entah kenapa dianggap cukup kuat untuk menghancurkan seluruh gereja Katolik. Kalau kita konsisten, maka kebenaran tetap benar meskipun diucapkan oleh seorang berdosa, dan kesesatan tetap salah meskipun dikemas oleh orang yang tampaknya suci. Betul juga. Inilah yang mungkin dimaksud oleh umat Islam. Mereka percaya dengan tulisan-tulisan penjahat yang dijadikan sebagai kitab suci. Padahal seperti Petrus dan Paulus itu sudah menyangkal, bahkan bisa dikatakan sebagai penentang Yesus, tapi malah dijadikan orang yang suci di mata mereka. Kan aneh. Dan masalah Nabi Daud dan semua nabi yang diklaim oleh umat Kristen sebagai pendosa besar, kami tidak percaya. Oke, lanjut pastor, bagaimana penjelasannya? Yang kedua, gereja dipenuhi orang berdosa karena Kristus sendiri yang memanggil mereka.
Yesus tidak pernah membangun gereja di atas manusia yang sempurna. Ia memilih Petrus yang impulsif dan penakut, Thomas yang ragu-ragu, Yudas sang pengkhianat, dan ia tetap berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Matius bab 16 ayat 18. Kalau Kristus sendiri tidak ragu mempercayakan gereja kepada orang-orang yang cacat moral, siapa kamu yang sekarang menolak gereja karena orang di dalamnya berdosa? Atau kamu sedang menuntut gereja yang lebih suci daripada rancangan Kristus sendiri? Yang ketiga, Protestan juga punya dosa, tapi mereka pandai mengemasnya. Mari kita jujur, apakah hanya dalam gereja Katolik terjadi skandal? Lihatlah realita Protestan modern. Pendeta kaya raya dengan jet pribadi dari uang jemaat, teleevangelis yang mengurapi orang sambil hidup mewah, ribuan denominasi pecah hanya karena ego teologis dan perbedaan tafsir musik, gereja-gereja yang diam terhadap rasisme, ketidakadilan, bahkan menyokong kekerasan politik. Tapi kalau itu terjadi di Protestan, itu dianggap dosa pribadi, bukan kerusakan struktural. Sedangkan jika ada satu imam Katolik jatuh, itu langsung disebut sebagai bukti gereja Katolik sesat secara sistemik. Dua ukuran, dua timbangan, tapi tetap merasa objektif. Hebat juga ya pastor ini membela iman mereka. Luar biasa, kami sebagai pengamat dan penyimak makin tertarik aja nih dengan kisruh perang salib ini. Anggap saja antara kubu Bunda Maria yang dianggap istri Tuhan dan kubu anaknya si Yesus Kristus yang dianggap anak dari Tuhan. Sungguh menarik ya pastor. Menarik sekali ya. Kemudian logika singkat, jika dosa membuktikan kesalahan, maka Protestan lebih salah. Mari ikuti logika yang ditawarkan. Gereja Katolik salah karena punya orang berdosa di dalamnya. Kalau begitu, Protestan pun lebih salah karena bukan hanya penuh dosa, tapi juga tidak memiliki otoritas apostolik, tidak punya kesatuan ajaran, 30.000 plus denominasi dengan tafsir bertentangan, tidak memiliki sakramen yang valid karena terputus dari suksesi apostolik, tidak punya tradisi yang menjaga iman sejak para rasul. Jadi bukan hanya penuh dosa, mereka pun tidak punya struktur iman yang utuh. Yang kelima, gereja Katolik satu-satunya institusi yang berani mengakui dosa kolektif. Berapa banyak gereja Protestan yang mempunyai liturgi taubat bersama, mengakui secara publik kesalahan sejarahnya, mempunyai sakramen pengakuan dosa sebagai ritus tetap? Gereja Katolik mengakuinya, bahkan mencatatnya secara resmi, bukan karena ingin menyenangkan publik, tapi karena kami percaya kebenaran Kristus tidak runtuh oleh dosa umatnya. Justru di sanalah rahmat menjadi nyata. So my friends, dosa memang nyata, tapi kebenaran tetap berdiri. Jika kamu mencari gereja tanpa dosa, kamu tidak mencari gereja, kamu mencari fantasi spiritual yang cocok dengan narsisme religiusmu sendiri. Karena gereja sejati adalah tempat di mana pendosa ditarik ke dalam rahmat, bukan ditendang demi citra suci palsu. Jika kamu menolak gereja Katolik karena dosa-dosanya, kamu bukan sedang mencari kebenaran, kamu sedang mencari alasan untuk tetap merasa benar tanpa harus bertobat. Gereja bukan museum bagi orang kudus, tapi rumah sakit bagi para pendosa, kata Santo Agustinus. Kalau kamu masih mencibir dosa orang Katolik sambil menepuk dada di menara Protestan, ingat satu hal. Tuhan yang sama akan menghakimi semua, bukan berdasarkan siapa yang lebih bersih, tapi siapa yang tetap setia di tengah kerapuan. Keduanya berargumentasi dengan sangat masuk akal. Pendeta MYM mengambil argumen dosa yang dilakukan oleh umat sekarang di masa kepausan. Sementara argumen apa yang pastor Katolik ini ambil? Yaitu argumen dosa yang dilakukan kepausan masa lalu di zaman Yesus. Wah, keren sekali. Kami sangat suka dengan diskusi intelektual ini pastinya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana sahabat ofisial? Jika tidak melibatkan agama Islam, maka argumen siapakah yang lebih masuk akal untuk kita? Dan kami yakin salah satu dari mereka tidak akan ada yang mundur teratur, karena bagi mereka siapa yang mundur maka itulah yang dianggap kalah. Itulah sifat egoisme manusia yang ditunggangi oleh iblis supaya mereka terus cakar-cakaran sampai mati. Tunggu argumen bongkar-bongkarnya ya Pak Pendeta MYM dan pembelaannya dari Pastor Allegro ini. Kalian berdua sama-sama keren karena penuh dengan argumentasi intelektual dalam mempertahankan keyakinan yang menurut kalian benar. Nah sahabat official, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke tetap sosial media kalian. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.